Halo pemimpin, kali ini saya mau mengajak para pemimpin membahas satu topik yang khusus yang juga disorot oleh Yesus, yaitu kesombongan rohani. Mengapa ini perlu kita bahas sebagai pemimpin? Karena kesombongan itu berbahaya bagi pemimpin, dan Alkitab dengan gamblang menjelaskan hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi kita tahu di fakta di lapangan bahwa kesombongan seringkali justru memakai jubah kepemimpinan rohani. Dan itu tidak disadari sehingga merusak pelayanan dan persekutuan kita. Sombong tentu sering disebut juga dengan membanggakan diri, pride. Tetapi kata bangga itu sendiri adalah sebuah kata netral. Bangga, misalnya saya bangga dengan pelayanan yang berhasil. Bangga dengan menjadi bangsa Indonesia. Bangga kalau anak-anak saya naik kelas. Tetapi membanggakan diri itu sesuatu kata yang berbahaya. Kali ini saya tidak membahas tentang teori, tentang apa itu sombong dan sebagainya. Tetapi kita mau langsung belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan tentang kesombongan rohani yang disematkan kepada para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, dan kita akan belajar daripadanya. Bagaimana kesombongan rohani itu bisa berbahaya dan bagaimana kita harus bersikap agar kepemimpinan kita menjadi lebih baik dan berhasil. Mari kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 9-14. Saya bacakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari eksposisi Alkitab ini, karena saya hanya mau memakas kesombongan rohani dari mengupas eksposisi Alkitab, maka kita akan melihat sebelum perumpamaan ini dimulai, kita akan menemukan apa itu karakteristik orang yang sombong rohani dalam ayat 9. Yang pertama ada dua. Yang pertama itu adalah orang yang menganggap dirinya benar. Orang yang menganggap dirinya paling benar di dalam sebuah komunitas atau persekutuan. Yang kedua, orang yang memandang rendah semua orang lain di sekitarnya. Tidak peduli siapapun dia menganggap dirinya lebih baik dan menganggap rendah orang lain. Nah, bagi kepemimpinan ini sangat berbahaya sekali. Karena itu dapat memecah pelayanan dan menghancurkan sebuah persekutuan. Bahkan pada akhirnya, the end of the day, para pemimpin yang sombong akan dijauhi dan akan mengalami frustrasi dalam kepemimpinannya. Nah, ketika kita melihat ayat ini, lalu kita akan melihat bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan dengan memakai kontras. Ada dua kontras yang dia buat, yaitu yang pertama orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai dalam ayat 10-14. Kalau kita melihat orang Farisi, mereka adalah kelompok agamawan yang paling dihormati dari kelompok-kelompok lainnya pada waktu itu, pada zaman Yesus. Mereka adalah banyak kelompok agama pada waktu itu dari orang Yahudi. Ada misalnya saja saya sebut Saduki, Eseni, Selot, ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi kelompok Farisi, kelompok yang paling saleh,
kelompok yang paling disegani, organisasinya sangat rapi, dan mereka adalah orang yang pemberi yang taat, orang yang menyumbang dengan yang taat. Hidup agama mereka sangat taat, sehingga orang Farisi bahkan disebut orang yang, makna Farisi itu sendiri adalah orang yang memisahkan diri dari dunia dan yang dipisahkan untuk Tuhan. Sebuah kata yang saleh. Sehingga ketika kita melihat kelompok orang Farisi pada waktu zaman Yesus hidup, mereka sangat disegani. Mereka orang saleh, mereka orang yang sangat luar biasa dari segi agama. Jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, Yesus memakai orang Farisi sebagai perumpamaannya. Kemudian yang diperlawankan atau dikontraskan adalah si pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai adalah orang yang mengambil pajak, antek daripada penjajah. Pada waktu itu orang Yahudi sedang dijajah oleh Roma. Orang pendosa, orang yang memeras, orang yang menindas, orang yang berkomplotan dengan para pemimpin, bersewenang-wenang menetapkan pajak sehingga itu memberatkan rakyat. Sehingga para pemuka agama dan orang-orang Yahudi menjuluki mereka adalah seorang pendosa. Bukan hanya dari segi berkomplotan untuk menindas orang-orang, tetapi mereka juga, saudara-saudara, adalah orang-orang yang kemudian menikmati, karena mereka pegang mamon, pegang uang, mereka menikmati kesenangan, dan itu merusak sistem masyarakat. Sehingga si pemungut cukai ini umumnya dikenal sebagai si pendosa, orang yang begitu banyak dosanya. Nah, dua ini justru dikontraskan. Satu orang yang begitu saleh, pemimpin yang hebat, dan si pemungut cukai, pemimpin tetapi penuh dengan dosa dan kekurangan. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka dinilai dari karakter dan spiritualitas mereka. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, kalau lihat di perumpamaan ini adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang menarik, ada twisting di sini, ada di mana orang berdosa justru diterima doanya, pemungut cukai diterima doanya, orang Farisi si pemimpin yang saleh ini tidak diterima doanya. Nah, mengapa itu terjadi? Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Yesus, maka kita akan menemukan jawabannya. Yang pertama adalah karena doa orang Farisi itu bukanlah kepada Tuhan, tetapi fokus kepada pencapaian dirinya sendiri. Identitas dia sebagai seorang yang saleh, seorang yang hebat, seorang yang berpuasa, seorang yang memberi, seorang yang hebat dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi fokus dalam doanya. Ia membuat dirinya dan ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bukan seorang pendosa, bahkan ia menyebut dia menghakimi orang-orang lain, yaitu secara khusus si pemungut cukai. Dia mengatakan, saya tidak seperti si pemungut cukai ini. Ia memamerkan karyanya. Nah, si pemungut cukai berdiri jauh di belakang. Kalau kita melihat bait Allah, dia di bait belakang, atau di gereja dia paling belakang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang yang duduk di depan di gereja itu orang Farisi, di belakang orang berdosa, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita melihat khusus ini, dia berdiri jauh di belakang dan tidak berani berdoa menghadap ke atas, bahkan dia memukul dirinya, atau dalam orang Yahudi biasa memukul dada untuk menyatakan penyesalan dan menyatakan dia orang yang berdosa. Lalu dia berteriak minta, Tuhan kasihanilah saya, kasihanilah saya. Ya, jadi itu dia minta kepada orang-orang, kepada Tuhan supaya dia dikasihani, dan dia minta Tuhan menolong dirinya. Dan dia mengakui akan dirinya, mengakui akan kesalahannya, dan dia meminta belas kasihan. Nah, orang inilah orang si pemungut cukai yang menyatakan diri inilah yang dibenarkan, sedangkan orang Farisi tidak. Kenapa? Nah, Yesus sendiri sudah memberi jawabannya dalam ayat 14. Karena dia meninggikan dirinya, sekalipun dia menggunakan jubah agama, praktik agama sebagai landasan dia meninggikan diri, tetap itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan justru Tuhan akan mengatakan dia akan direndahkan.
Nah, apa pelajaran yang kita bisa lihat dari situasi ini? Banyak pemimpin-pemimpin rohani harus belajar dari sini. Yang pertama, dalam perjalanan rohani kita, dalam kita berelasi dengan Tuhan, ingat, kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bahwa pencapaian saya, ketaatan saya, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih yang Tuhan yang begitu hebat. Dia dahsyat, dialah yang mengerjakan segala-galanya, dan kita hanya manusia biasa. Hal yang kita bisa pelajari dari sini adalah, jangan kita pernah menghakimi sesama kita, membanding-bandingkan diri kita, apalagi menyalahkan dan menghakimi orang-orang di sekitar kita. Inilah yang banyak terjadi dalam pelayanan gereja yang kadang-kadang pemimpin sendiri tidak sadari. Kita sibuk membandingkan kerohanian si A dengan si B. Kita mengeluh tentang kerohanian si pengikut-pengikut jemaat yang kita layani. Kita menghakimi kerohanian mereka satu kepada yang lain. Ini berbahaya bagi pemimpin rohani. Dan jika ia tidak menyadari, dia bisa merusak kepemimpinannya, merusak persekutuannya, dan merusak dirinya sendiri pada akhirnya. Karena dia akan menjadi orang yang mulutnya tajam, mulutnya penuh dengan penghakiman, dan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Hati-hati membandingkan. Ingat, perjalanan rohani yang ketiga kita bisa pelajari, pelajaran rohani, masing-masing orang berbeda levelnya. Mari kita yang kuat sebagai pemimpin kuat. Kalau saudara kuat dalam Tuhan, ayo rangkul dan sabar melewati proses orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin dalam perjalanan rohani mereka. Semua manusia, semua orang diciptakan Tuhan dengan unik, dengan perjalanan rohaninya masing-masing. Tugas gereja bukan menciptakan Farisi baru, tetapi manusia, pemimpin yang punya hati dan berbelas kasihan. Yang keempat, kesempurnaan Kristen yang sering didengungkan dalam berakar dari teologi Wesleyan. Sudah bahwa orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak akan berdosa lagi dan tidak akan berniat berdosa lagi. Harus kita lihat sebagai perjalanan rohani, sebagai proses. Jangan dilihat sebagai dapat dicapai sebelum waktunya. Karena tidak akan ada kesempurnaan Kristen selama ada di dunia ini. Semuanya masih diperjuangkan, kata Paulus. Aku masih ingin mencapainya. Mencapai sampai garis akhir itu, kata Rasul Paulus. Hanya kalau saudara melihat para pemimpin yang saudara pimpin itu atau orang-orang yang kita layani, perilakunya baik, belum tentu kerohaniannya, belum tentu ada yang di dalamnya baik juga. Jangan sampai dalam perjalanan rohani kita, dalam memimpin pelayanan organisasi rohani, muncul arogansi-arogansi rohani, muncul farisi-farisi yang kita ciptakan, muncul orang-orang yang hanya sibuk menghakimi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya gereja menjadi sarang penghakiman. Hati-hati, saudara-saudara. Ingat, kita harus waspada terhadap kesombongan rohani yang seperti yang Yesus sudah kasih tahu. Mari kita memimpin dengan kerendahan hati dan merangkul seperti Yesus lakukan kepada orang-orang yang dia layani. Tuhan menyertai kepemimpinan saudara.